Om Swastiastu, tabe selamat lingo nalatay, salam sujud karendik melempang. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk kita bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dulu saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Susiwati, NIM 2211181059. Tempat tugas yaitu di SDN Negeri 1 Tempelas. Peserta PPG tahun 2022 dari Kalimantan Tengah. Materi kita pada pagi hari ini yaitu kita mengenal jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama atau 1.1 menerima anugerah sebagai wujud rasa syukur kehadapan Sang Hyang Widi atas segala ciptaannya. 2.1 menunjukkan perilaku jujur terhadap ciptaan Sang Hyang Widi dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis. 3.1 mengenal jenis-jenis ciptaan Sang Hyang Widi. 4.1 menyajikan contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi. Baiklah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama atau yang ke-1, 1.1.1 menghormati dan menghargai semua ciptaan Sang Hyang Widi di sekitar kita. 1.1.2 menumbuhkan perilaku bersyukur sebagai makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. 2.1.1 peduli terhadap ciptaan Sang Hyang Widi dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis. 2.1.2 memelihara dan merawat tumbuhan dan binatang. 3.1.1 mengenal makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. 3.1.2 mengelompokkan ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk benda hidup dan benda mati. 4.1.1 menunjukkan contoh gambar ciptaan Sang Hyang Widi. 4.1.2 mengumpulkan contoh-contoh benda mati dan benda hidup ciptaan Sang Hyang Widi di lingkungan sekolah. Ciptaan Sang Hyang Widi ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup ciri-cirinya adalah dapat tumbuh, berkembang biak dan bersuara. Sedangkan benda mati cirinya tidak berjiwa, tidak tumbuh, tidak berkembang biak dan tidak bersuara. Ciptaan Sang Hyang Widi, semua jenis tumbuhan diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi menciptakan tumbuh-tumbuhan seperti pohon pisang, bunga mawar, pohon mangga, pohon kelapa, dan lain sebagainya. Di sini ada di dalam gambar, yaitu kita melihatnya, yaitu ada gambar atau bunga. Ini bunga apa anak-anak? Ya, silahkan kalian lihat dan tebak atau ditulis di buku jawabannya, nanti dikumpulkan sama ibu guru. Ya. Semua jenis hewan diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Anak-anak, mari kita lihat atau amati gambar di bawah ini, yaitu kita lihat gambar yang pertama atau A, yaitu jenis hewan yang disebut dengan katak. Bagian B, C, D, E, dan F kita lihat dan kita cari gambar apa atau hewan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Kalau sudah ada atau anak-anak dapat, bisa dikumpulkan atau dikasih jawabannya di lembar jawaban, dikasih sama ibu guru ya. Gambar apa atau hewan apa yang ada di dalam gambar tersebut. Kalau sudah ada
atau anak-anak dapat, bisa dikumpulkan atau dikasih jawabannya di lembar jawaban, dikasih sama ibu guru ya. Contoh ciptaan Sang Hyang Widi. Adapun contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi yaitu seperti menciptakan matahari, bulan, bumi, serta semua yang ada di muka bumi ini adalah semua hasil ciptaan Sang Hyang Widi. Perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh, dan tidak bisa bersuara. Contoh benda mati yaitu ada di gambar ini, kita sama-sama melihat, yaitu ada gambar batu, gambar rumah, gambar mobil-mobilan, gambar sepeda, dan gambar boneka. Ada juga gambar Garuda Pancasila. Semua itu adalah contoh benda mati yang tidak dapat berkembang biak. Sedangkan benda hidup, di sini ada contoh benda hidup, yaitu seperti tumbuh-tumbuhan, yaitu bunga atau pohon pisang tadi, dan hewan. Itu semua bisa berkembang biak dan bisa tumbuh seperti manusia. Contoh ciptaan Sang Hyang Widi. Adapun contoh-contoh ciptaan Sang Hyang Widi yaitu seperti menciptakan matahari, bulan, bumi, serta semua yang ada di muka bumi ini adalah semua hasil ciptaan Sang Hyang Widi. Perbedaan ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia. Contoh karya manusia yaitu rumah, mobil, sawah, dan bangunan tempat suci adalah hasil karya manusia. Manusia berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh ciptaan Sang Hyang Widi yaitu seperti menciptakan bunga, menciptakan binatang, dan lain sebagainya. Semua itu adalah ciptaan Sang Hyang Widi, dan manusialah yang merawatnya dengan baik. Marilah anak-anak kita sama-sama menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu sesungguhnya Sang Hyang Widi menciptakan segala yang ada di dunia ini termasuk makhluk hidup. Adanya sang jiwa sebagai pemberi hidup maka dinamakan makhluk hidup. Apabila tidak berjiwa atau tidak memiliki nyawa disebut dengan benda mati. Makhluk hidup berkaitan dengan jiwa atau roh. Ketika sang jiwa atau roh tidak ada lagi, maka dinamakan benda mati. Perbedaan adanya sang jiwa atau roh dan akibat. Jika sang jiwa atau roh meninggalkan makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup dan ciri-ciri benda mati. Makhluk hidup antara lain dapat bersuara,
tumbuh, dan berkembang biak. Contoh-contoh makhluk hidup dan benda mati antara lain mengelompokkan makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi yang tergolong dalam kelompok tumbuhan, binatang, dan manusia. Alam semesta beserta isinya merupakan ciptaan Sang Hyang Widi atau Ranjing Hatal Langit Tumbuhan dapat tumbuh, berkembang biak, dan bertahan hidup. Hewan dapat bergerak, bersuara, berkembang biak, dan bertahan hidup. Bahwa kita hidup saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tumbuhan dan binatang dijaga oleh manusia dan dilindungi. Manusia dijaga oleh lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Begitulah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi. Ya, terima kasih banyak untuk anak-anak yang mendengar atau melihat apa yang disampaikan oleh ibu tadi. Ya, sebelum kita pulang, kita akan mengucapkan atau berdoa, mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Sahe. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Om Santi Santi Om Sahe. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak.